4 orang yang berada dalam ruangan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan kita bertemu lagi walaupun dalam dunia maya, dalam ibadah live streaming atau online pada pagi hari ini. Tetapi kita percaya Allah kita Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir di sini, Dia juga hadir di tempat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Baik, bersama-sama dengan saya kita akan buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena kita masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah dapat membaca di ayat yang genap. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, riwayat Nuh. Sudah dapat katakan amin? Amin. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Allah menilai bumi itu dan sebab semua manusia menangkan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofik. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkap bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan segala yang hidup dari segala makhluk dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, dan kasih Tuhan, ini kisah Nabi Nuh. Dan Bapak Ibu Saudara yang bersekolah minggu pasti tahu cerita ini. Bahkan ada lagunya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan seterusnya. Saudara masih hafal lagu itu? Nah, dalam pembacaan kita menceritakan bagaimana Nuh, Nabi Nuh yang kita baca ini menyelamatkan keluarganya. Nah, dimulai dengan kata demikian dalam pembacaan kita, ya. Inilah riwayat Nuh. Siapa Nuh? Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu Nuh. Jadi siapa Nuh? Orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata dalam kehidupan Nuh dalam dunia waktu itu, ayat 11 mengatakan ada
Adapun di tempat Nuh hidup pada waktu itu, bumi telah rusak di hadapan Allah. Jadi bumi rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi yang rusak itu bukan alam buminya, tetapi dalam pembacaan kita adalah manusianya. Kalau ayat 11 katakan bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, ditambah lagi ayat 12, Allah melihat ke bumi, menilik ke bumi, menyelidiki, melihat, dan sungguhlah rusak benar. Dengan kata lain, keadaan bumi waktu itu benar-benar rusak, benar-benar tak bermolar, kencang, dan sebagainya. Sebab perhatikan, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saya bayangkan, bumi itu rusak karena manusia pada waktu itu. Jadi bukan alam yang rusak, tetapi kelakuan, perilakunya atau kegiatannya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan akhirnya pasti juga merusak alam sekitar. Jadi kita bayangkan ya, pada waktu itu semua orang itu melakukan kekerasan, ya dikatakan. Alkitab menyebutkan mereka menjalankan hidup yang rusak, tidak ada yang benar, seenak hatinya, tidak ada aturan, apalagi hukum atau keadilan, tidak ada, semau gue. Itu keadaan pada waktu itu. Jadi tidak ada aturan, tidak ada hukum, orang berbuat sekehendak hatinya. Kalau baik tidak apa-apa, sekehendak hatinya yang rusak, penuh dengan kekerasan, semuanya memakai kekerasan, nggak ada damai, apalagi kasih. Tidak ada pada waktu itu. Rusak sekali bumi pada waktu itu. Kita tidak tahu keadaan sekarang. Apakah Allah juga ingin menyamakan seperti di zaman Nuh? Dan di antara orang-orang yang pada waktu itu, di antara masyarakat kumpulan atau bumi pada waktu itu, penduduk yang rusak, melakukan kekerasan, namun ada satu keluarga yang bernama Nuh di tengah-tengah keadaan yang rusak itu. Jadi rupanya memang ada sesuatu yang baik di antara tengah-tengah kerusakan itu, yaitu Nuh. Dan kita melihat siapa Nuh di antara orang-orang yang melakukan kekerasan, tidak ada aturan, seenak hatinya, tidak ada damai, tidak ada kasih. Di ayat yang ke-9 tadi kita akan lihat siapa Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar. Apa disebut di sini seorang yang benar? Karena yang lain rusak, tidak benar. Nah, yang disebut dengan benar di sini adalah, kalau dalam teks aslinya itu mengatakan Nuh adalah orang yang taat, satu, orang yang percaya. Ya. Tasdek itu juga artinya gini, orang yang saleh, orang yang adil dan lurus. Jadi Nuh ini disebut orang yang benar karena ketaatannya, karena kesalehannya, karena dia adil di tengah-tengah tidak ada keadilan, dan orang yang lurus di antara orang-orang yang tidak lurus, yang jahat pada waktu itu. Ada Nuh dan keluarganya. Dengan kata lain, Nuh adalah orang yang mendengar pesan Tuhan, orang yang melakukan yang baik dan benar. Banyak orang melakukan baik tapi belum tentu benar, tapi Nuh ini melakukan yang benar dan baik, tidak melakukan kekerasan, dan cara hidupnya adalah cara hidup yang baik dan benar. Ya, banyak orang hidupnya baik tetapi caranya tidak benar untuk mendapat yang baik itu. Hidupnya mapan, punya keuangan yang baik dan sebagainya, tapi cara untuk mendapatkan hidup yang baik itu tidak benar, korupsi dan sebagainya. Nah, tapi Nuh cara hidupnya juga baik dan benar. Itu yang pertama. Jadi Allah melihat ada Nuh, orang yang benar, orang yang taat, yang saleh, adil dan lurus. Kemudian yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-9 itu, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, ini menarik. Tidak bercela, artinya gini, orang yang sempurna, orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang berintegritas, atau orang yang utuh tak
berpendirian teguh secara benar, itu tak bercela. Menjaga kelakuannya benar atau perbuatannya benar sehingga orang tidak dapat mencela dia, orang tidak dapat menyalahkan, mengejek, mencela dalam kelakuannya, dalam perbuatannya, bahkan dalam rumah tangganya. Jadi orang tidak bisa ngomong yang tidak baik kepada dia karena tidak ada yang tidak baik. Semua baik yang dilakukannya. Jadi tidak bercela ini luar biasa ya. Orang mau ngomong apa, mau menjelekkan apa, nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena dia tak bercela. Orang tidak dapat menyalahkan dalam hal kelakuannya, tidak dapat menyalahkan dalam tindak tanduknya, dalam perbuatannya, dalam seluruh eksistensi kehidupannya, tidak ada yang bisa dicela. Jadi dikatakan selain benar, tidak bercela. Yang ketiga, dalam ayat 9 dikatakan ya, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, pasti karena yang lain rusak dan sebagainya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata hidup bergaul dasarnya dalam bahasa Ibrani itu halak, berjalan. Nuh berjalan bersama dengan Allah. Nuh lalu lalang bersama-sama dengan Allah. Walaupun dia bergaul dengan Allah seorang diri saja, yang lain tidak ikut. Ya kadang-kadang kan kita mau cari rame-rame gitu ya. Tapi tidak, Nuh ini seorang diri, bahkan bersama dengan keluarganya istilahnya, yang hidup bergaul dengan Allah, tidak mengikuti yang banyak. Ya selalu berjalan bersama dengan Allah, ada keakraban dengan Allah, ada keintiman dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berkomitmen dengan Allah, bahkan mengasihi Allah. Ini dikatakan bergaul dengan Allah. Jadi kita sebagai orang percaya seharusnya kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, kita melakukan hal yang baik dan benar seperti ini. Yang kedua, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, mari hidup kita usahakan supaya tidak bercela, sehingga orang lain tidak dapat untuk menghukum kita, untuk menyalahkan kita karena perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya komitmen untuk membaca firman, komitmen untuk berdoa, komitmen untuk memberi, komitmen untuk mengasihi. Itu yang dilakukan oleh Nuh, hidup bergaul dengan Allah. Jadi 3 hal: hidup benar Nuh, yang kedua tidak bercela, yang ketiga bergaul dengan Allah. Dan yang keempat, saya tambahkan satu lagi, mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang keempat, Nuh mempercayai Allah sepenuhnya. Dalam keadaan situasi yang rusak, bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-13 bagian akhir tuh, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Pasti ketakutan yang terjadi juga dalam diri Nuh. Waduh, ini bumi akan dimusnahkan dan sebagainya. Ya hari-hari ini banyak penafsiran orang tentang situasi virus corona atau COVID-19 ini. Ada yang menafsirkan, wah berarti sepertiga dunia, penduduk dunia akan musnah dan sebagainya, ini hukuman dari Tuhan sebagainya. Kita tidak tahu rencana Tuhan, tetapi bagi kita seorang yang percaya, mari kita mempercayai Allah sepenuhnya seperti Nuh. Nuh tidak tahu apa yang ingin Tuhan perbuat atau menghabiskan dunia, tetapi bagian ini
bagian dari Nuh adalah mempercayai Allah. Jadi di ayat yang ke-7 dari Ibrani 11, karena iman, 2 kali di situ disebut karena iman. Karena iman, maka dengan petunjuk Allah yang belum kelihatan, Nuh mempersiapkan batra. Dan karena iman, ia menghukum dunia. Saudara, yang pertama adalah karena dia mempercayai Allah sepenuhnya. Dikatakan gini, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Pertama, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 4-6, saat itu bumi belum pernah hujan. Jadi Nuh tidak pernah lihat hujan. Bagaimana mungkin akan ada air yang besar sebagainya, tapi Nuh tetap mempercayai. Yang kedua, dia disuruh buat batra. Nah, batra ini, saudara lihat, bukan batra yang kecil, bukan kapal yang kecil. Di ayat yang ke-15, beginilah engkau harus membuat batra itu, ya, di Kejadian 6 tadi. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya. Saudara bayangkan, satu hasta itu biasanya 45 cm. Jadi kalau 300 hasta itu berarti sekitar 135 meter ya harus membuat batra itu panjangnya. 50 hasta lebarnya, dengan kata lain lebarnya itu 22,5 meter ya, 22,5 meter, dan tingginya dikatakan 30 hasta atau 13,5 meter. Jadi bukan kapal yang kecil. Panjang batra itu harus 135 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Tingginya 22 meter lebih. Tingginya 13 meter, lebarnya 22 meter. Dan ini pekerjaan yang cukup berat. Tapi Nuh melakukannya. Bahkan ada tafsiran yang mengatakan bahwa Nuh membuatnya itu cukup lama. Kira-kira sampai 100 dan 150 tahun katanya. Dengan kata lain, pekerjaan yang berat. Tapi Nuh mempercayai Allah, dia melakukannya. Dia mengatur hewan-hewan dalam batra itu. Dia mempersiapkan semuanya. Nuh tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh. Jadi ini hal yang luar biasa. Nuh tidak mau bersungut-sungut, tidak mengeluh. Kenapa? Karena iman. Karena dia mempercayai Allah sepenuhnya, bahwa apa yang Allah perintahkan kepadanya, bagi dia hanya melakukan dan mengerjakannya. Demikian juga firman yang datang kepada kita, bagian kita bukan mempertanyakannya, tetapi bagian kita adalah melakukannya, melakukan kebenaran firman itu. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dan Tuhan menyelamatkan orang yang hidupnya benar, hidupnya tak bercela, hidupnya bergaul dengan Allah dan mempercayai Allah sepenuhnya. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Nuh, dia mempercayai Allah walaupun belum kelihatan, tapi dia dengan taat mempersiapkan itu. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan, akhirnya ada 2 hal. Dia menyelamatkan keluarganya, dia menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari tokoh Nuh, tokoh yang luar biasa dan sederhana. Situasi sekarang yang kadang-kadang membuat kita bingung, bimbang, khawatir, ragu, ya, dalam hal perekonomian dan sebagainya. Tetapi percayalah, seperti Nuh, tetap percaya kepada Allah. Nuh melakukan semuanya. Bahkan dikatakan, saudara, Nuh ini melakukan ya social distancing ini ya juga ya, stay at home dia di dalam batra. Dikatakan bahwa dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan pada waktu itu sebelum masuk batra, kumpulkanlah itu padamu, termasuk untuk makanan hewan-hewan, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nah,
Cukup lama Nuh di dalam Bahtera. Ya, dikatakan dia masuk ke dalam Bahtera itu pada tanggal, tidak salah ya, bulan 2 ya. Pada bulan 2, kalau tidak salah tanggal 17 atau 27. Kemudian dia keluar itu juga pada bulan 2. Dengan kata lain, 1 tahun dia berada di dalam Bahtera itu. Stay at home supaya lenyap virus-virus kekerasan, virus-virus orang yang melakukan hal yang tidak baik pada waktu itu. Dengan taat dia melakukannya. Sebab itu saya bersyukur kita jemaat El Shaddai dan jemaat yang taat, saudara, taat beribadah di rumah, dan hanya 5 orang yang ada dalam ruangan ini. Dan percayalah, ketika kita hidup dalam ketaatan, itu menunjukkan saudara orang yang benar, saudara orang yang tak bercela, saudara yang hidup bergaul dengan Allah, dan saudara mempercayai Allah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan membenarkan kita dan kita mau hidup saleh. Kita bersyukur kalau kita melakukan hal-hal yang benar sehingga orang tidak dapat mencela kita. Kita bersyukur kalau kita berjalan bersama dengan Allah, berkomitmen mengasihi Allah. Itu tandanya kita sedang bergaul dengan Allah. Dan kita bersyukur kalau kita mempercayai Allah, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan.